Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo para penonton kanal Rinari Munir. Ya, halo guys semuanya. Hari ini kita eh, akan bincang-bincang dengan seorang mahasiswa STEK, ya, yaitu mahasiswa TPB STEK angkatan 2023. Nah, kebetulan minggu-minggu ini sedang ada pelaksanaan UTBK, ya, yaitu ujian tes berbasis komputer, ya, dalam rangka SNBT. Nah, kali ini saya akan mengundang seorang mahasiswa perwalian saya, ya, yaitu mahasiswa angkatan 2023 yang sekarang berkuliah di eh, masih TPB, ya, yaitu tahap pertama bersama tingkat satu, ya, angkatan 2023 yang sekarang sedang menyelesaikan tahap TPB di kampus ITB Jatinangor. Nah, saya akan perkenalkan mahasiswa saya ini, ya, yang bernama Razi Rahman Widya Dana, ya. Halo Razi, apa kabar Razi? Selamat siang pagi, kabar saya baik. Ya, sekarang sedang di kampus Jatinangor nih, ya. Ya, sedang di untuk tahun tampaknya. Ya, jadi para penonton semua di ITB sejak tahun 2023 eh, mahasiswa tingkat satu atau mahasiswa ITB itu sekarang kuliahnya itu tidak lagi di kampus Ganesha tetapi di kampus Jatinangor, ya, di kampus ITB Jatinangor selama 1 tahun. Nah, kemudian baru mereka nanti akan memilih program studi pada tahun kedua dan tergantung nanti kuliahnya apakah di kampus Ganesha atau di kampus Jatinangor untuk program studi yang akan dipilih. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang dengan Razi, nah saya akan tampilkan profil Razi dengan share screen berikut. Ya. Nah, ini adalah eh, profil Razi nih. Foto-fotonya nih saya ambil dari. Udah kelihatan nih Razi, ya? Ya, Sudah, ya. Jadi ini Razi Rahman Widyadana, ya, mahasiswa TPB STK 2023. Ya, ini foto Razi ini, ya. Wah, ya, di depan gerbang kampus ITB Ganesha, Ganesha, ya. Nah, ini ketika pengumuman SNBT. Nah, jadi kalau warna biru berarti lolos di sini, ya. Ini saya ambil foto ini dari akun Instagramnya Razi ini, ya. Nah, ini Razi ini, ya, di kampus Jatinangor, ya. Sedang memakai jaket alma mater, ya. Lalu ada tulisan Umi Abi, ya. Umi Abi Tazi masuk STK ITB 2023, ya. Wah, betapa senangnya, ya, tahun lalu itu, ya. Kemudian ini eh, foto Razi dan teman-temannya, ya, di depan gedung Koika, ya. Salah satu gedung di kampus ITB Jatinangor yang juga ini gedung milik Stay, ya. Nah, ini juga foto sedang apa nih, ya, olahraga, ya. Nah, ini saya sebagai dosen wali mahasiswa STEK 2023 yang mewalikan sebanyak sekitar 25 orang. Nah, jadi pada pertemuan pertama perwalian, ya, itu kita bertemu berkumpul perkenalan dengan dosen wali di kampus Jatinangor. Nah, ini adalah mahasiswa STK 2023 di bawah perwalian saya. Ya, nah ini Razi ini, ya. Razi ini, ya, yang paling ganteng nih Razi ini. Ya. Nah, ini juga foto foto yang berikutnya pada waktu perwalian tahun lalu. Nah, ini waktu perwalian yang kedua, ya. Pada perwalian kedua ini Razi tidak hadir, ya, di sini, ya. Nah, kemudian ini saya sempat memvideokan apa eh, masih ininya, ya. Nah, ini follower saya itu tuh apa, orang tua mahasiswa, ya. Ya. Ini adalah mahasiswa STK 2023 yang keren-keren gitu, ya. Yang, ya, yang pintar-pintar gitu, yang imba-imba, nah, ya, yang wibu serta ambis, ya guys semuanya, ya.
gitu ya. Nah, itu adalah eh, pertemuan pertama dengan dosen wali ya pada pertemuan pertama perwalian tahun 2023. Oke. Nah, baik, kita kembali ke Razi. Razi, eh, tadi saya bilang Razi itu dari Samarinda. Tepatnya dari SMA mana, Razi? Baik Pak, untuk sekolah menengah atas saya itu saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda atau disingkat MAN 2 Samarinda yang dapat terbilang cukup favorit di Samarinda dengan peringkat pas 2022 terakhir ada pemeringkatan itu di 960-an sekitar segitu Pak. Wah, keren ya. Eh, dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda ya berhasil meloloskan siswanya masuk ke STK. Padahal kita tahu ya STK ini kan passing grade-nya katanya gitu ya seperti di tahun lalu itu adalah passing grade rata-rata eh, nilai UTBK yang tertinggi seluruh Indonesia itu adalah di STK ini. Oh ya, Razi, waktu kita perwalian pertama dengan mahasiswa perwalian di Jatinangor itu kan saya minta mereka tuh spill ya nilai UTBK-nya ya. Dan ternyata surprise karena nilai UTBK-nya itu paling rendah 740. Nah, Razi sendiri UTBK-nya berapa? Saya sendiri untuk hasil UTBK kemarin itu di rentang 773,24 Pak. Untuk rata-rata total bagi jumlah sukses. Ya, jadi semuanya berapa itu? Jadi 773,24. 773. Ya, itu itu sangat tinggi banget gitu ya. Dan kita tahu ya banyak siswa-siswa SMA yang mau mengikuti SNBT itu ya, itu pengen tahu ya skor untuk masuk STK ini berapa. Nah, ternyata kan waktu perwalian pertama itu STK ini paling rendah nih ya, terutama yang mahasiswa perwalian saya ini itu 740 dan Razi 770-an gitu ya. Nah, oke Razi, waktu masuk SNBT, berarti sebelumnya itu pernah ikut SNBP ya, yaitu yang melalui jalur prestasi, itu juga milih STK. Iya Pak, saya pas SNBP itu karena benar-benar minat untuk masuk ITB dan khususnya STIK. Jadi saya pilihan satu pure hanya untuk STIK dan pilihan duanya dikembangin. Oke, Karena nah, ta- eh, ta- tapi nggak diterima ya si di SNBP ya. iya Pak merah. Nah, ya merah ya, perumpamannya warnanya merah. Nah, terus Razi ikut SNBT ya, dan alhamdulillah diterima di Stay K ya, Stay Komputasi. Nah, Razi itu keinginan masuk Stay K atau ITB lebih tepatnya, itu sejak kapan tuh? Sejak kelas berapa di di madrasah? Untuk awalnya saya minatnya itu ke jurusannya terlebih dahulu. Jadi saya ketika kelas 10 kalau nggak salah ya dapat dibilang unik sih Pak. Ceritanya ini cukup panjang dan unik gitu. Awalnya itu ada pengumuman dari OSIS untuk yang minat masuk untuk yang minat ikut lomba OSN yang untuk di Indonesia. Nah, itu katanya kekurangannya di bidang matematika. Nah, saya ketika SMP atau lebih tepat MTS ya, pada itu ada sedikit lah gitu, sedikit pengalaman di bidang matematika. Jadinya saya reach out ke OSIS-nya begitu dan di ketika diumumkan itu lah ternyata ke informatika gitu. Jadi Hmm, saya daftarnya matematika lah kelemparnya ke informatika karena katanya
ternyata matematika sudah full gitu, yang Hmm. kosong informatika, jadi dilempar gitu. Oh, Nah, gara-gara itu sebenarnya dapat dibilang saya ketemu minat saya itu gara-gara nyasar. nyasar Gara-gara ikut dilempar USN tadi, itu. malahan iya, karena dilempar tadi saya malah minat gitu. Jadi mulai saya minat berhubungan dengan informatika itu ya semenjak saya ikut OSN informatika, tepatnya di kelas 10. Nah, Hmm. untuk ITB sendiri, saya ketika sekitar kelas 11 atau 12 begitu, saya mulai survei gitu. Kampus-kampus dan jurusan informatikanya yang bagus gitu, yang ternama gitu. Setelah saya survei, mungkin naksirnya sama ITB kemarin. Karena selain ITB-nya sendiri, saya juga naksir sama kotanya sih lebih tepatnya, yaitu Bandungnya. Begitu. Jadi itu sih secara singkat cerita saya kenapa minatnya ke ITB, kemudian khususnya di telekomunikasi. Ya, dan sebenarnya di STK itu Razi inginnya masuk prodi informatika kan ya? Iya, Pak. Ya, Ya. informatika. Jadi guys, penonton semua, di STK ini memiliki dua program studi, yaitu Teknik Informatika dan program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Ya, nah itu ada yang di kampus Ganesha dan ada di kampus Jatinangor. Jadi sebenarnya Razi sudah ingin masuk ke informatika itu sejak SMA gitu ya, gara-gara salah masuk OSN dulu, begitu kan ya? Betul, Pak. Oke. Nah, terus kan Razi waktu tidak lulus SNBP ya. Kemudian kan berarti pilihan berikutnya adalah ikut SNBT gitu ya, UTBK. Nah, apa persiapan Razi ini ketika mengikuti UTBK, persiapan masuk mengikuti UTBK ini persiapannya apa? Apakah ikut bimbel atau belajar sendiri atau bagaimana? Untuk saya sendiri, saya tidak ikut bimbel sama sekali, Pak, Wow. untuk persiapan UTBK. Jadi saya sebenarnya mungkin ada sedikit asahan ya, karena ketika SMA itu saya cukup sering mengikuti lomba-lomba yang berkaitannya sama matematika, eh, informatika, fisika. Jadi ketika tertolak SNBP, ya setidaknya saya saat itu sudah punya bekal materi matematika dan sedikit, karena kan UTBK ada yang namanya PU kan, Pak. Itu penalaran umum. Hmm. Itu yang sebenarnya eh, logika matematika. Jadi materi yang paling dasar lah untuk ikut OSN informatika. Mungkin dari situ sudah ada dasar, sudah ada bekal. Jadi persiapan saya ketika tertolak SNBP itu lebih fokus ke literasi. Untuk matematika dan logikanya sudah ada bekal begitu dari lomba-lomba yang pernah diikuti. Hmm. Sehingga ketika ditanya gitu butuh tambahan bimbel atau tidak, jadinya kan saya mikirnya kalau misalkan untuk nambah literasi aja di tes-tes literasi, saya rasa untuk belajar mandiri sudah cukup begitu. Jadi tidak memutuskan untuk tidak ikut bimbel. Hmm. Keren ya, karena ini belajar belajar sendiri tidak ikut bimbel. Padahal kan banyak nih siswa-siswa SMA ini setelah tidak lolos SNBP, kemudian ikut berbagai bimbel, mulai dari yang tarifnya eh, ya murah sampai yang paling mahal sekalipun. Ya, nah kalau Razi ini belajar sendiri ya. Razi, Razi waktu UTBK itu ikut tes UTBK itu ada berapa macam subtes? Baik, untuk UTBK sendiri itu ada 7 subtes. Ya, Eh, apa untuk saja itu? masing-masingnya itu, pertama itu ada penalaran umum,
kemudian ada penalaran kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan bacaan dan menulis, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan yang terakhir itu penalaran matematika. Itu jumlah soalnya berapa, Razi? Untuk jumlah soalnya sendiri itu kurang lebih 195 Dalam soal. waktu dalam waktu 2 sampai 3 jam ya. Iya, Pak. Kita segitu. Jadi kira-kira satu soal itu 1 menit lah ya. Benar, 1 menit lebih, kadang kurang, tergantung tugas. Kurang-kurang ya. Coba spill Razi. Skor untuk masing-masing subtes itu. Boleh tahu kan? Para para penonton pengen tahu nih. Benar, Pak. Jadi untuk sendiri skor masing-masing tugas. Untuk yang pertama penalaran itu di 773, penalaran kuantitatif 834, pengetahuan dan pemahaman umum itu di 753, kemudian kemampuan bacaan dan menulis itu di 809, literasi bahasa Indonesia itu 844, literasi bahasa Inggris di 719, dan penalaran matematika di 679. Justru di matematika yang Razi paling suka matematika malah paling rendah dari semuanya itu ya. Benar, Pak. Ya karena mungkin soalnya banyak dan waktunya sedikit gitu ya. Mungkin seperti itu ya Razi ya. Benar, Pak. Ah, Berarti rata-rata tadi skornya 700 berapa tadi? Waktu di awal? 773, Pak. Ya, ya. Dan waktu kita pertemuan pertama perwalian kan saya minta untuk setiap mahasiswa itu spill UTBK-nya dan paling rendah ternyata 740 ya. Rajin 772. Jadi memang skor untuk masuk STK itu sangat tinggi gitu ya. Dan Razi dari hasil nguping-nguping nih ya, paling tinggi di STK itu skor UTBK-nya berapa tuh yang Razi tahu? Ada di atas 800. Ada, Pak. Jadi untuk nilai tertinggi TK sendiri itu ada dua orang, seingat saya, di atas 800. Wow. Yaitu paling tingginya 816. Kalau paling rendah tahu nggak? Untuk paling rendah, kebetulan diri ada di divisi dan TK, dia punya itu untuk nilai. Jadi untuk paling rendah sendiri itu berada di 211. No. Namun Tapi ya masih menurut masih di atas sendiri 700 ya. masih di 700, Pak. Itu benar-benar batas bawahnya. Dan itu juga diangkat sama namanya pembobotan, Pak. Hmm. Dia memiliki nilai TK dan PM-nya itu tinggi sehingga bisa lolos begitu, Pak. Karena ada yang lain yang tidak lolos di atas 719, yaitu 720-an, itu tidak lolos dan kemungkinan besarnya kalah di pembobotan itu. Ya, ya, memang ada pembobotan seperti itu ya. Saya memang tidak pernah ikut UTBK, jadi tidak tahu seperti apa sih di dalamnya. Ya, tapi tahun depan anak saya ini yang ikut UTBK. Baik, Razi. Baik, saya lanjutkan. Nah, eh, nanti kan tahun kedua mahasiswa TPB ini kan sudah dijuruskan ya ke program studi masing-masing. Dan untuk TPB STK ini ada 2 program studi dan 2 kampus gitu ya. Ada yang di Ganesha, ada yang di Jatinangor untuk informatikanya, untuk program studi STI ada yang di Ganesha dan ada yang di Jatinangor. Nah, kalau Razi ini minatnya masuknya ke prodi tadi sudah saya ini ya, sudah saya tanya juga ya, milihnya ke informatika gitu ya. Nah, berarti informatika yang di kampus Ganesha pasti ya, ya yang di Ganesha ya Razi ya. Nah, Razi, sejauh mana yang Razi tahu tentang informatika ITB? Untuk informatika di ITB-nya sendiri ya, Pak, bukan informatika secara Ya, yang general. di ITB kan berarti kan sudah ini ya, sudah mencari-cari informasi gitu ya. Nanti kalau saya milih informatika di stay gitu ya.
Itu seperti apa kuliahnya? Dalam bayangan Razi itu seperti apa informatika itu? Jadi untuk bayangan saya sendiri, informatika sendiri eh, kan dibagi menjadi dua untuk STK. Jadi saya mungkin akan bandingkan dengan STI. Informatika itu dibanding dengan STI lebih banyak codingnya ya. Karena kan STI mungkin ada dapat tambahan matkul di sini begitu. Untuk informatika yang saya dengar dari cutting, fokusnya lebih ke logik, lebih ke strukturnya, dan codingnya lebih diperdalam daripada TI. Oh gitu. Eh, Kalau Razi sendiri sejak SMA udah memang senang eh, programming, coding. Ya, untuk dari awal masuk OSN Informatika itu dirasa sudah minat begitu, Pak. Hmm. Berarti memang sudah memiliki semacam apa namanya ya minat di bidang pemrograman gitu ya. Namun para penonton semua perlu saya beritahu ya bahwa syarat untuk masuk ke informatika itu bukanlah harus punya kemampuan programming sejak SMA ya karena sering kali banyak yang salah kaprah gitu ya. Oh, saya waktu SMA nggak bisa coding, nggak bisa programming, berarti nanti susah saya masuk informatika. Nah, itu anggapan yang keliru ya. Karena prasyarat untuk masuk ke informatika ITB itu bukanlah harus memiliki sudah pernah bisa coding waktu SMA atau programming begitu ya. Karena justru ketika masuk ke ITB di sini, kita akan mulai belajar dari nol, ya. Diajarkan dasar-dasar, ya, algoritma, pemrograman. Nah, jadi kalau meskipun tidak memiliki waktu SMA, tidak pernah coding, tidak pernah programming, itu sebenarnya nggak apa-apa, gitu ya. Justru itu lebih mudah dibentuk sebenarnya. Namun kalau misalnya sudah memiliki kemampuan coding atau programming, ya itu sebenarnya nilai plus saja sebenarnya, gitu. Ya nilai tambah. Nah, saya mau mengulang lagi pertanyaan yang mengenai ini ya kehidupan di Jatinangor ya. Tadi kan terputus-putus ya. Razi, eh, bagaimana eh, kehidupan ya mahasiswa ITB di Jatinangor ini? Menurut Razi, pengalaman kan ini pertama kali nih ya mahasiswa TPB ini ditempatkan di Jatinangor. Nah, apa pengalaman yang menurut Razi ketika kuliah di Jatinangor ini apa yang menurut Razi ini yang paling menyenangkan atau tidak atau yang mungkin tidak menyenangkan gitu di Jatinangor? Baik. Untuk Jatinangor sendiri, pada bayangan saya awalnya itu kurang ramai tuh, atau jauh dari kota kan karena masuknya di kabupaten. Jadi Ya, saya awalnya itu kira tempat nongkinya itu kurang gitu, atau semacam tempat untuk relax atau untuk healing, istilah barunya sekarang kan kurang gitu. ya. Ternyata pas sudah saya jalani sekitar 2 semester ini atau 1 tahun, ketemu orang-orang baru, teman-teman baru, banyak gitu tempat untuk ngumpul, untuk cari makan, dan untuk healing begitu. Setidaknya itu nggak bakal misalkan hari ini di sini terus besoknya di sini lagi tuh jarang begitu. Selalu ada tempat-tempat baru gitu untuk yang dieksplor di Jatinangor ini. Jadi Jatinangor itu tidak sesempit yang dibayangkan begitu. Jadi Untuk menyenangkan ya sebenarnya di Jatinangor itu ya. iya, Pak. Jadi jangan kira awalnya Jatinangor itu sepi begitu ya. Jadi sebenarnya Jatinangor itu ramai gitu karena ada dari Unpad juga, dari IPDN juga. Jadi bisa malahan bisa menambah relasi dari kampus-kampus lain begitu juga. Kalau selama kuliah di Jatinangor ya dengan mahasiswa TPB angkatan 2023 apa yang paling berkesan? Menurut saya yang paling berkesan dari mereka itu tidak pengalaman saya sendiri, mereka tidak pilih-pilih teman ya Pak.
karena mereka welcome untuk dari saya sendiri yang dari perantauan jauh begitu, karena sendiri datang ke sini gitu tidak punya teman SMA. Mereka kan kalau misalkan dari Bandung tentunya ada beberapa dari teman mereka yang masuk ITB barengan begitu kan Pak. Hmm. Nah, mereka cukup welcome sama saya gitu untuk menambah teman baru begitu. Dan kehidupan mahasiswa ITB itu tidak hanya belajar, tapi tentunya ada main bareng juga kok gitu. Akan ada jalan-jalan bareng gitu, makan bareng. Jadi tidak hanya kayak seperti pikiran orang belajar semalaman seharian begitu. Ya, Tentunya mahasiswa ITB itu ada senang-senangnya juga. oke. Baik, Razi. Jadi, apa nih pesan-pesan Razi nih buat siswa SMA yang tahun depan, tahun 2025 nih ya, yang akan ikut UTBK, SNBT, ya. Jadi kalau tidak lolos SNBP, tapi SNBT, gitu ya. Apa nih pesan-pesan Razi buat siswa SMA, ya? Kalau nanti ingin memilih ITB atau khususnya STK ini, apa pesan dari Razi? Pesan dari saya sebenarnya untuk kalian itu harus percaya sama diri sendiri terlebih dahulu. Jadi Oh, kebanyakan orang gagal itu sebelum mencoba dia sudah gagal begitu karena tidak percaya sama dirinya sendiri. Seperti contohnya itu ketika kalian ingin milih jurusan yang gitu. Misalkan saya contohnya ingin STK begitu. Ya tetap diusahakan begitu. Jangan sampai mental kita down sehingga kita tidak memilih dan pada akhirnya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Coba aja saya pilih ini gitu. Coba saya milih jurusan impian saya kemarin. Nah, itu bakal menjadi penyesalan seumur hidup. Dan saya sebenarnya tidak menyarankan Anda untuk seperti itu. Jadi, yang pertama yaitu harus percaya terhadap diri sendiri. Dan yang kedua, belajar untuk konsisten. Jadi, setidaknya walaupun tentu ada naik turunnya kita dalam belajar, tentunya kita ada yang namanya termotivasi dan juga ada yang namanya lagi ngedown begitu. Itu tidak apa-apa karena tentu siklus hidup ada naik ada turun. Tapi yang harus kita lakukan terhadap itu adalah tetap konsisten. Jadi misalkan lagi tidak mood untuk belajar, ya tidak apa-apa. Belajarnya sedikit begitu. Tapi untuk berikutnya ketika sudah semangat lagi, belajarnya ditambah. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk teman-teman sekalian itu me- mendapat bantuan dari langit begitu. Jadi se- tidak hanya usaha, tapi juga ada yang namanya doa begitu. Minta restu ke orang tua, kemudian minta restu dari teman orang-orang terdekat, sehingga usaha kita itu bisa dibarengi sama restunya mereka. Karena dari restu-restu tadi mungkin menjadi penyebab kita dimudahkan dan sehingga diloloskan dengan tujuan yang ingin kita. baik, Razi. Eh, Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya ya berbagi pengalaman dalam dalam tes seleksi SNBT pada tahun 2023 ya dan semoga ini sharing pengalaman Razi ini berguna ya bagi siswa SMA ya atau madrasah ya yang atau juga siswa pondok pesantren yang berminat nanti eh, masuk STIK ya atau ITB pada umumnya ya. Semoga eh, kalian yang punya impian untuk masuk STIK ya itu dapat terwujud pada tahun depan. Terima kasih ya Razi ya atas Amin. bincang-bincangnya ya dan mengambil waktunya ini. Mudah-mudahan nih Razi nanti kalau diterima di prodi pilihan tahun kedua nih ya masuk prodi informatika kampus Indonesia kita ketemu lagi dalam perkuliahan di kampus di Laptek 5. Amin, Pak. Nah, ya. Oke, para penonton semua, saya cukupkan sampai di sini ya. Sampai jumpa pada video-video podcast selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Razi, sampai di sini saya matikan ininya, stop recording. Ya.